Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya juga kepada saudara seperjuangan saya, akhi fillah, da'i ilallah, yang datang dari kota yang cukup jauh, Al-Habib Rifki bin Idrus Al-Hamid hafizahullahu ta'ala wa atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Beliau datang dari Maluku, dari Ambon, Masya Allah. Beliau memiliki sepak terjang yang luar biasa di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bagian timur Indonesia. Bukan saja di Ambon dan Maluku, bahkan juga di Papua, yang baru beberapa hari yang lalu saya mendampingi beliau, berjalan bersama-sama, dan beliau sudah duluan pergi ke ujung Indonesia, Merauke. Ada yang pernah ke Merauke di sini? Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita udah ke ujungnya Indonesia. Masya Allah, beliau sudah duluan berapa hari di sana. Ya, tempat untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti di Jakarta atau Bekasi. Masya Allah, kalau bikin acara langsung antusiasnya begitu banyak di sana dan di sini. Tetapi di sana masih kurang, masih sedikit. Muslim juga kadang-kadang di sebagian tempat masih minoritas, tidak banyak. Tetapi disitulah nilai perjuangan yang mudah-mudahan hal semacam itu bisa membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap daripada hadirin yang hadir bersama-sama kita, para guru, kita muliakan, kita hormati sahibul bait Akhina Luqman Hakim dan beserta keluarga besarnya yang mengadakan, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap daripada para panitia, kita doakan mereka semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan daripada balasan yang besar dan juga kedekatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hadir di tempat ini di malam Jumat ini bersama-sama di Maulid, di bulan Maulid ini, membacakan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira atas hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sungguh beruntung, Allah pilih kita tanpa meminta, tanpa membayar, tanpa apa-apa. Allah pilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi unggul dari umat-umat yang lain, bukan karena amalan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya saja numpang nama bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di yaumil qiyamah nanti tidak boleh ada umat yang masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang boleh melalui sirat, jembatan untuk segera untuk masuk ke dalam surga kecuali umatnya Nabi Muhammad terlebih dahulu. Padahal kita kan datangnya belakangan. Nabi Nuh lebih dulu, Nabi Adam dan umat Nabi Nuh,
ya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi udah duluan dibandingkan kita umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kata Allah nggak boleh ada yang masuk ke dalam sorga kecuali umat Nabi sudah masuk dulu, yang dimulai dan diawali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hebatnya dari mana? Puasa kita, sholat kita, tahajud kita, apa yang kita punya? Mungkin kalau mau dicek malu-maluin, sholatnya malu-maluin, amal ibadahnya memalukan, semuanya bikin malu. Tetapi kok bisa diunggulkan? Demi Allah, bukan karena kita, tetapi karena Allah memiliki pilihan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau SAW adalah Nabiul Anbiya. Kalau disebutkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Maksudnya gimana? Inti daripada risalah, inti daripada pengutusan Allah itu Nabi Muhammad SAW. Adapun para nabi yang lain sebagai wakilnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nih agak-agak lebay kali ya. Sebagian orang, berlebih, masa sih begitu? Kan ada yang lebih senior. Semua nabi-nabi senior. Ada yang seperti Nabi Ibrahim, Masya Allah luar biasa, tidak terbakar daripada api, dimuliakan oleh Allah, disebut berkali-kali di dalam Al-Quran, ya kan? Nabi Musa, Masya Allah, punya umat yang begitu banyak, sabar terhadap Bani Israel, tantangannya dengan Fir'aun dan Masya Allah membelah lautan. Masa sih para nabi bilang dah sejajar sama dengan Nabi Muhammad? Enggak, kita enggak tanpa mengecilkan para nabi. Mereka mulia, mereka agung, mereka hebat, tetapi mereka wakilnya Nabi Muhammad. Enggak berlebihan ini omongan? Tidak berlebihan. Yang bilang siapa? Yang bilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Dari mana mereka tahu hal tersebut? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dibawakan dalam Al-Quran, kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang utama, yang lain sebagai wakil. Saya jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahid." Bawakan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak bisa pakai Injil, nggak usah pakai apa. Kenapa? Karena sudah datang Al-Quran, sudah menghapus semuanya. Beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah ini prakteknya nyata udah. Seperti yang di ayat tersebut. Kalau datang Nabi Muhammad di zaman kalian, maka kalian harus beriman kepadanya dan harus menolong beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah, digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah begitu luas untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangankan nunggu puasa, kegiatan sehari-hari kita itu sudah isinya pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Orang yang sholat 5 waktu baru wudhu, belum masuk sholat. Dan Nabi SAW, kalau ada orang wudhu kemudian dia membasuh wajahnya, maka semua dosa-dosa rontok dari wajah yang dilakukan dan perbuatan yang dilakukan dari wajahnya, rontok semua bersamaan dengan air wudhu yang mengalir. Tangannya dibasuh, rontok semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya dengan air wudhu yang mengalir. Subhanallah, belum lagi melangkah untuk menuju sholat, setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah dia angkat derajat, itu langkah ke sholat. Lagi pergi ke masjid, duduk di masjid untuk i'tikaf, itu pahalanya luar biasa. Takbiratul ihram dan sholat yang dia kerjakan, ampunan dan menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah,
sholat 5 waktu ampunan. Kumpul untuk berzikir kepada Allah, ampunan. Majlis-majlis semacam ini kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala minimal yang keluar dari majlis ini habis semua dosa-dosanya udah bersih. Itu minimal. Dan ini bukan saya yang mengatakan, Nabi Muhammad dan melalui Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Rasul SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqadz dzikr. Orang-orang yang berkumpul dalam berzikir kepada Allah, seperti tadi kita berkumpul baca Quran, tilawah, mendoakan orang-orang yang sudah wafat, kemudian kita membaca salawat, riwayat hidup Rasul SAW, itu zikir semua. Ada malaikat khusus diperintahkan oleh Allah mencari mana orang-orang yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah. Ngapain mereka nyari mereka? Apakah untuk membid'ahkan? Malaikat datang, kalian ngapain ngumpul di sini? Nggak bagus, bid'ah ini. Mereka ikut, mereka cari dan mereka ikut. Karena itu kalau ada orang kumpul tahlilan, kumpul untuk berzikir, terus ada orang bilang, bah ada itu bid'ah. Malaikat nyariin kita. Ente bilang bid'ah? Ente belajarnya dari mana? Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Para ulama lihat, wa fi hadzal hadits hathun ala majalisidz dzikr. Dalamnya ada anjuran untuk kita berkumpul berzikir. Kenapa? Karena malaikat datang. Udah gitu nggak cukup malaikat ikut hadir. Singkat cerita mereka bikin halaqah, putaran-putaran terus, dan mereka ada dialog dengan Allah. Allah bertanya, mereka itu minta apa? Ngumpul ngapain? Minta sorga ya Allah. Emang pernah mereka lihat sorga? Gak pernah ya Allah. Kalau seandainya mereka melihat sorga bagaimana? Oh, tambah mereka semangat, tambah minta. Mereka takut dari apa? Mereka takut dari neraka ya Allah. Pengen dijauhkan dari api neraka. Emang mereka pernah lihat neraka? Tidak. Bagaimana kalau mereka lihat? Apakah mereka meminta, mereka menyanjung kepadamu, mengagungkanmu? Memang mereka pernah melihat aku, kata Allah. Mereka tidak pernah melihatmu. Bagaimana kalau mereka melihat Allah? Maka tambah sanjungan mereka. Kata Allah kepada malaikat setelah selesai semua omongan, kata Allah, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku bahwa saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain, dan saya telah kabulkan hajat-hajat mereka. Mereka minta surga, saya akan kasih. Mereka takut dari neraka, saya jauhkan dari api neraka. Kabul, gara-gara majlis zikir. Malaikat satu bilang, ya Allah, tapi ada fulan tuh datang iseng doang, nggak mau zikirnya. Mungkin ngarep kebuli, mungkin ngarep dapat, mungkin lumayan lah dapat apa gitu. Ikut-ikut aja, barangkali dapat sesuatu. Nggak ada, tujuan dia nggak zikir, tujuan dia nggak meminta sorga, nggak takut dari neraka, nggak ada. Cuman datang, ada fulan ya Allah, datang iseng begitu aja. Kata Allah, biar tahu beruntungnya kita ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengajak. Kata Allah, walahu qad ghafartu lah. Dan untuk orang tersebut saya telah ampuni juga dosa-dosanya. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, suatu perkumpulan, tidak akan celaka orang yang kumpul dengan mereka. Subhanallah. Jadi minimal ampunan dosa. Udah gitu nggak pandang bulu lagi, yang mana aja. Masya Allah. Inilah keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Nabi. Sekarang kita syukur kita bagaimana kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita jadikan momentum maulid ini sebagai pergerakan dan juga pembangkitan rasa cinta, rasa rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ayo kita lebih cinta kepada beliau. Ayo perbanyak sholawat kepada beliau. Ayo perkenalkan beliau kepada seluruh umat.
Ayo hidupkan nama beliau di rumah kita masing-masing. Sekarang kita tanya nih, ini ahli maulid nih orang-orang Masya Allah. Suka zikir, suka majelis. Terlepas dari yang lain, kita tanya teman-teman kita dulu nih yang hadir di tempat ini. Tanya masing-masing aja dah, kalau jawab takut malu. Kira-kira di rumah kita, rumah saya, rumah Anda, masih ada sesuatu yang kalau seandainya Nabi Muhammad ada dan masuk ke rumah kita, beliau akan sedih, nggak suka. Kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak? La ilaha illallah. Setiap orang tanya diri sendiri. Mungkin ada tontonan yang setiap hari kita lihat, apalagi itu dari pagi, siang, sore, malam sampai menjelang tidur. Nggak ada istirahatnya itu TV atau handphone kecuali kita tidur. Kita melek, dia melek juga. Kita tidur, dia tidur juga. Masya Allah, hampir 24 jam full. Apa yang kita lihat? Al-Quran, hadis, cerita Nabi. Nah, mungkin di pagi hari yang bapak-bapak berita, sampai pala puyeng tuh berita dengerin lagi. Besok siang gitu lagi ngomong, sore gitu lagi. Lah, kenyang kita dengerin berita, pusing. Aduh, udah bapak-bapak. Yang ibu-ibu, Masya Allah, hatam berapa kali? Sinetron, bukan Quran. Udah berapa jilid ibu-ibu hatamin sinetron? Dari yang jilid 1, jilid 2 sampai sekian jilid udah habis. Apa faedahnya? Anggaplah engkau telah menonton 1000 film, terus apa hasil? Apakah tambah cinta kepada Nabi atau bertambah dosa? Tambah kotor hati kita, tambah rusak hati kita, rusak anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, kita nih yang ahli maulid, yang suka maulid, gak usah ngomongin yang di luar sana dulu dah. Ayo bikin perubahan dari rumah kita dulu. Kita hidupkan rumah kita, kita sensor. Ada sesuatu yang gak bagus, ada sesuatu yang tidak disukai Nabi Muhammad, jangan dibuka. Lagu malu-maluin, ngomongin jorok, ngomongin apa, diliatin aja, dipantengin, didengerin aja, didengerin. La ilaha illallah. Jangan begitu. Semua akan ditanya. Apa yang kita lihat akan ditanya. Apa yang kita dengar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Apalagi sekarang, Masya Allah, udah nggak pakai TV lagi. Sekarang udah kebawa ke kantong masing-masing. Setiap orang berada di alamnya sendiri. Yang ini TikTokan, yang ini Instagraman, yang ini nggak tahu di alam lain. Waliyadzubillah, kadang-kadang yang dilihat adalah yang haram. Dilihat adalah sesuatu yang merusak akal, merusak moral, merusak hati. Bagaimana pengen cinta kepada Nabi? Takutnya kita ngaku umat Nabi gara-gara sering melihat hal yang haram, mendengar sesuatu yang haram, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita, waliyadzubillah. Jangan sampai. Ayo kita jadikan nih momentum maulid semacam ini adalah momentum untuk kita berubah menjadi lebih baik. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mungkin pernah berbuat dosa, pasti. Kita siapa? Kita manusia. Ada syahwatnya, ada jeleknya, ada keinginannya. Kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum maulid ini momentum untuk bertaubat kepada Allah. Untuk memperbaiki diri, kita benahi diri kita. Jangan sampai maulid lagi, tapi ya itu lagi. Modelnya begitu terus, nggak ada settingan yang berubah sama sekali. Aduh, capek ngomong sejam 2 jam, ceramah panjang lebar. Oh Nabi Muhammad kita cinta Nabi. Cinta gimana ente? Syariatnya Nabi ente injek-injek di rumah. Hah? Keluarga, anak. Ini maaf. Anak perempuannya nggak pakai kerudung, ya biasa aja. Kadang-kadang bejatnya orang tua, waliyadzubillah nih, maaf nih, anaknya mau pakai kerudung nggak boleh. Ini gimana modelnya? Jangan pakai kerudung anakku, terlalu apa? Kelihatan alimah, nanti nggak laku. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, model apa ini orang tua?
Orang tua mau bawa ke neraka. Kok begitu? Ada lagi model lebih lucu lagi. Anaknya Masya Allah nggak mau pacaran, nggak mau kenal laki-laki. Ditanya mamanya, "Kau punya pacar, Nak?" "Nggak punya, Bu." Nggak usah." "Ya jangan dong, masa jomblo?" Diketawain anaknya. Diketawain karena dia nggak pacaran. "Mak, emang saya boleh nikah?" Jangan, kalau nikah nanti dulu, mau sekolah, mau pacaran aja dulu, Nak." Ini model orang tua macam apa? Biarin zina, itu artinya gitu. Silakan buat zina nggak apa-apa, tapi jangan sampai hamil ya. Waliyadzubillah. Ini apa? Ini keterpurukan. Ini rusak. Ini akal moral udah nggak bener. Muslim nggak mungkin begitu. Muslim tidak akan menghalalkan sesuatu yang haram dalam syariat. Emang zina, ada yang mengatakan zina halal? Ada? Madhab mana? Coba anda pengen tahu? Mau yang anti maulid, yang suka maulid, semua sama. Yang namanya zina haram. Boleh nggak berpegangan tangan, bermesrahan dengan orang yang belum halalnya, belum diakad nikah? Boleh nggak? Jawab yang jujur. Boleh nggak? Tapi dikerjain? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh nggak jalan berduaan doang, khalwat berduaan sama perempuan belum halal, belum akad nikah? Boleh nggak? Boleh. Ada yang berani bilang boleh katanya. Untuk apa? Ta'aruf. Anak muda. Ini kan bapak-bapaknya di sini. Biar ngajarin anaknya maksudnya. Yang muda dengerin tuh di sana ada. Ya, yang kesinggung juga ada. "Beb, aduh, berat banget Beb kalau kayak gitu hidup." Nggak berat, kata siapa yang berat? Ini syariatnya Nabi. Ntar kalau udah kejadian, udah hamil, baru deh, cepet nikah, cepet nikah. Udah gimana, pokoknya biar nggak. Astagfirullahaladzim. Jangan, ini musibah nih. Kita bawa perubahan, jangan begitu. Ajarkan anak kita moralnya yang benar. Kalau sudah siap nikah ya nikah, belum siap nikah ya jangan dulu, jangan macam-macam. Ya, la ilaha illallah. Jangan sampai kita ngikutin seperti orang-orang barat yang nggak punya agama. Mereka nggak punya norma agama, biarin aja, nggak usah diikutin. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita usahakan, kita niatkan, setidaknya niat dulu. Tahu dulu bahwa itu salah, akui dulu bahwa itu dosa. Udah, nanti cari solusi. Saya nggak bilang langsung saklek, gamparin anaknya yang pacaran. Jangan, tar dulu. Ente udah lepas sekian waktu, abis itu sekarang ente mau ngelarang. Masalah ente berantem. Pikirkan bagaimana caranya memberitahukan, bagaimana caranya menyelamatkan, bagaimana caranya mengarahkan. Karena udah terlambat. Kalau mau keras, mau tegas, itu dari usia 7 sampai balik. Baru itu bisa terdidik. Tapi kalau udah kelewat 18, silahkan mau pacaran, hati-hati ya nak, jaga-jaga jangan sampai ngapa-ngapain ya. Jalan berdua, jangan sampai ngapa-ngapain. Setan lebih pintar dari ente. Iya enggak? Jalan berdua nak. Ntar ngomong sama pacarnya, jagain anak saya ya. Jagain, paling serem dia. Paling seremnya dia itu. Karena dia sudah meluluhkan hatinya, tinggal tubuhnya, tinggal semuanya. Itu yang paling serem, bukan jagain anakmu. Kalau mau jagain, sini nak, kamu suka anak saya? Iya, ayo akad nikah. Nih, berani? Enggak, jangan, saya belum siap. Jangan macam-macam deketin anak saya kalau belum siap. Ngapain? Sana. Kalau siap, silakan. Ya terserah, mau berhubungan sekarang, mau menjalin berumah-rumahan sekarang atau nanti, itu terserah. Tapi di bawah akad, nggak apa-apa, silahkan. Kalau model gini, aduh Beb, nanti tiba-tiba hamil, ya daripada hamil gara-gara zina. Ayo, parahan mana? Ujung-ujungnya berbuat juga, ujung-ujungnya ngelakuin juga. Ini ketegasan yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taubatan nasuha. Yang masih salah, yang masih menyimpang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taubat dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan taubatan nasuha kepada kita semua. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa daripada apa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, merubah keadaan hati kita menjadi hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya maulid yang kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita,
kepada sanak famili kita, sehingga kita semua layak untuk bisa mendampingi Sayyiduna Muhammad, bisa melihat wajah Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.